Yuk, kita bahas sesuatu yang kita lakuin tiap minggu, tapi mungkin jarang banget kita kepikiran sejarahnya, sholat Jumat. Kita akan telusuri bareng-bareng gimana sebuah tradisi kumpul-kumpul di zaman jahiliyah bisa berubah jadi salah satu pilar persatuan umat Islam di seluruh dunia. Kita kan udah biasa ya sholat Jumat, tapi pernah nggak sih kepikiran gimana sih awalnya? Siapa orang pertama yang mulai? Dan di mana tepatnya peristiwa bersejarah itu terjadi? Nah, mari kita cari tahu jawabannya sama-sama. Oke, sebelum kita ngomongin sholatnya, kita mundur dikit dulu deh buat paham arti dari hari Jumat itu sendiri. Ternyata, namanya ini punya cerita sendiri loh, yang bahkan lebih tua dari ibadahnya. Jadi, nama Jumat itu sendiri asalnya dari kata Arab jamaah, yang artinya, ya, berkumpul. Ini bukan cuma soal manusia ngumpul, tapi dipercaya juga hari di mana semua kebaikan itu ngumpul. Bahkan, ada riwayat yang bilang kalau peristiwa-peristiwa besar dalam kisah Nabi Adam, diciptainnya, masuknya ke surga, sampai turunnya ke bumi, semuanya terjadi di hari Jumat. Jadi DNA hari ini tuh emang udah spesial dari sononya. Nah, lihat deh transformasi yang keren banget ini. Sebelum Islam datang, hari ini namanya Arubah, ajang buat pamer kekayaan dan status sosial. Benar-benar cuma buat urusan dunia. Terus, Islam datang dan wush, ngebalikin maknanya 180 derajat. Dari yang tadinya panggung pamer, jadi momen sakral buat ingat sama Allah, buat ngeratin persaudaraan, sampai akhirnya diangkat jadi Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Oke, sekarang kita maju ke momen penting berikutnya, yaitu pas perintah dari Allah untuk ibadah khusus ini diturunkan. Nah, ini salah satu fakta yang paling bikin penasaran nih. Perintah sholat Jumat itu sebetulnya udah turun waktu Nabi masih di Mekah. Bayangin deh, perintahnya udah ada, tapi belum bisa dikerjain. Kondisinya nggak memungkinkan. Waktu itu kan umat Islam masih minoritas, masih ditekan. Kalau ngumpul rame-rame, wah itu sama aja cari bahaya. Ini pelajaran soal sabar ya, sebuah perintah ilahi yang harus disimpan dulu, nunggu waktu yang pas buat dijalankan. Dan inilah dasarnya, surah Al-Jumu'ah, ayat 9. Ini panggilan yang jelas banget kan. Segera ingat Allah, tinggalin dulu jual belinya. Meskipun belum bisa dilaksanain, ayat yang turun di Mekah ini tuh kayak jadi janji, jadi harapan buat kaum muslimin kalau suatu saat nanti mereka bakal bisa kumpul dengan bebas dan bangga. Nah, terus gimana situasinya bisa berubah? Jawabannya, tentu aja ada di peristiwa hijrah. Sebuah perjalanan yang bukan cuma mindahin pusat dakwah, tapi juga membuka jalan buat ngelaksanain perintah-perintah yang sebelumnya ketahan. Yuk kita coba ikutin jejak langkah terakhir Nabi menuju Madinah. Beliau sampai di Kuba hari Senin, istirahat di sana beberapa hari, sambil bangun fondasi komunitas Islam pertama. Terus, puncaknya nih, hari Jumat pagi, beliau lanjut jalan. Dan pas banget, pas matahari lagi di atas kepala, waktu zuhur, perjalanan itu berhenti di sebuah lembah. Lembah yang bakal tercatat selamanya di sejarah. Dan momen yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Perintah yang turun di Mekah akhirnya bisa dilaksanain di Madinah. Tapi, ceritanya nggak sesimpel itu. Ternyata ada 2 Jumat pertama yang penting buat kita tahu. Ini nih yang luar biasa. Ternyata bahkan sebelum Nabi sendiri nyampe di Madinah, para sahabat di sana tuh udah nggak sabaran. Karena kangen pengen punya hari kumpul khusus, mereka inisiatif duluan loh buat ngadain sholat Jumat pertama. Yang ngumpulin orang-orang itu As'ad bin Zurahah, terus yang jadi imamnya Mus'ab bin Umair, duta pertama Islam di Madinah. Ini bukti semangat yang mendahului instruksi langsung. Terus ada berapa banyak orang yang ikut? Cuma 40 orang. Coba deh kita bayangin sejenak. Bukan ribuan orang di masjid yang megah ya, tapi cuma sekelompok kecil para pelopor yang ngumpul dengan semangat yang murni banget buat ngejalanin syiar, bahkan sebelum Nabi datang buat mimpin mereka langsung. Jadi penting banget nih buat ngebedain, inisiatif para sahabat itu keren banget. Tapi momen resminya ya ini, sholat Jumat pertama yang diimami langsung sama Rasulullah SAW. Lokasinya di perkampungan Bani Salim bin Auf. Disitulah untuk pertama kalinya beliau berdiri dan ngasih khutbah Jumat. Sebuah tradisi yang gemanya masih kita dengerin sampai sekarang di mimbar-mimbar seluruh dunia. Nah, dari semua perjalanan yang barusan kita telusuri, lahirlah sebuah warisan yang agung yang terus hidup sampai detik ini. Sebuah ritual yang jauh lebih dari sekedar sholat. Jadi kalau kita rangkum evolusinya kira-kira begini. Mulai dari tradisi duniawi Arubah, terus disucikan sama wahyu di Mekah, dinyalakan lagi oleh inisiatif para sahabat di Madinah, disempurnain sama teladan Nabi, dan akhirnya jadi simbol persatuan mingguan yang kita kenal sekarang. Keren banget perjalanannya. Nah, jadi pertanyaan terakhir buat kita renungin bareng-bareng. Setelah tahu ada cerita penantian, perjuangan, dan semangat yang luar biasa di baliknya, apa kita masih bakal mandang sholat Jumat itu cuma sebagai rutinitas mingguan aja? Semoga ya, Jumat besok,
Pas kita jalan ke masjid, kita bisa ngerasain sedikit getaran dari semangat 40 orang pertama itu dan khutbah bersejarah di lembah Bani Salim bin Auf. Soalnya, ini bukan sekedar kewajiban, ini warisan.